Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Gue yakin kalau Realme seri number selalu ditunggu-tunggu. Salah satunya gue pribadi yang selalu menungguin Realme seri number. Alasan yang paling utama adalah soal harga. Harga yang dikasih sama Realme di seri number ini pasti lebih affordable. Dan speknya yang dikasih juga nggak main-main. Bisa bersaing banget malahan. Bahkan kalau menurut gue lebih bagus. Salah satunya HP yang gue pegang ini, si Realme 11 alias Realme 11, yang kalau bisa dilihat sih upgrade-nya itu bisa dibilang cukup lumayan kerasa banget nih. Salah satu bagian yang paling upgrade dan paling kerasa adalah di bagian desainnya ini. Kelihatan banget desain yang dikasih sama Realme 11 ini kelihatan beda daripada smartphone-smartphone lain di kelas harga yang sama. Bahkan sampai-sampai Realme dengan PD-nya memberi nama dengan nama Glory Halo Design. Selain itu Realme 11 juga punya ketebalan yang bisa dibilang cukup lumayan tipis nih, karena cuma di angka 7,95 mm aja. Jadi kerasa ringan, tipis, dan yang pastinya elegan sih saat digenggam. Ini khasnya Realme banget sih. Apalagi gue pribadi dibuat salfok sama lingkaran kameranya ini. Soalnya nanggung banget sih ya. Kenapa Realme nggak buat ketengahan dikit gitu loh? Ya mirip kayak di seri Pro Plus-nya itu, yang mungkin bisa dihilangin yang garis-garisnya itu. Ya mungkin pembedanya itu aja sih harusnya. Nggak harus ada di pinggiran kayak gini. Ya pinggiran kayak gini sih sebenarnya bagus sih, menambah kesan estetik dan juga menandakan bahwa ini adalah Realme 11 reguler. Tapi alangkah lebih bagusnya Realme kalau menurut gua ini ditaruh di tengah aja. Soalnya agak ngeganjel gitu ya. Ya itu sih PR buat Realme. Namun walaupun layout kameranya ini bikin gemesin, tapi resolusi yang dikasih dan kemampuan fotografinya ini nggak main-main coy. Di sini untuk resolusi kamera utamanya memiliki resolusi 108 megapiksel, gede banget. Dengan pastinya dukungan ProLight kamera. Nah buat hasilnya pribadi sih kalau menurut gua hasil yang dikasih dari Realme 11 ini kelihatan cakep sih ya, detailnya lumayan tajam. Walaupun di beberapa foto detailnya agak sedikit ngaco. Cuman menurut gua ini nggak masalah ya, karena memang kalau misalnya kita pengen foto dengan mendapatkan detail yang tajam, kita harus mendapatkan cahaya yang pas juga cuy. Terus juga dari segi warna Realme 11 ini menurut gua udah oke buat hasil fotonya. Apalagi warna yang dikasih di sini nggak terlalu oversaturated dan juga warnanya masih bisa dimasukkan ke kategori warna yang natural kalau menurut gua pribadi. Cuman itu balik lagi ya, buat masalah hasil ini masalah preferensi aja. Tapi kalau menurut gua pribadi buat kelasan ya smartphone di kelasnya sih ini udah oke banget buat masalah hasil kamera dari Realme 11. Oh ya, yang gue bikin salut dari smartphone ini buat masalah kemampuan zoomnya ini, karena udah 3 kali zoom in sensor cuy. Jadi kalau kita pakai 3 kali zoom dan itu hasilnya masih kerasa detail. Ya kita zoom 10 kali baru deh kerasa pecah ya, karena memang zoom 10 kali kerasa jauh sih. Cuman ya kalau misalkan di mode malam aja nih, yang dimana mode malamnya ini agak sedikit kurang sih memang. Noise-nya masih cukup terasa banyak, tapi masih bisa diminimalisir dengan cukup baik. Ya tinggal aktifin fitur night mode yang menurut gua udah oke banget. Cuman PR-nya itu Realme 11 kalau misalkan dalam kondisi pencahayaan yang kurang seperti malam hari ini. PR-nya di sini untuk masalah noise cukup kerasa banyak nih. Detailnya juga nggak tajam-tajam banget. Tapi kita bisa akalin kok dengan fitur yang namanya night mode dari smartphone yang satu ini. Kalau misalnya kita mengaktifkan fitur tersebut, warnanya bakalan kelihatan oke dan detailnya juga kerasa lumayan tajam. Terutama untuk noise-nya bisa diredam dengan cukup baik nih. Untuk fitur potretnya bisa dibilang gue cukup lumayan suka nih dari smartphone yang satu ini, karena impresi gue soal potret dari smartphone di range harga segini sih ya biasa aja. Tapi nyatanya ini enggak coy, memang punya DNA yang mirip seperti Realme 11 Pro Plus coy. Jadi hasilnya ya kurang lebih seperti ini. Kalau hasil fotonya memang kalian ngerasa kurang, bisa cobain aja beberapa fitur ini seperti tranquil, terus juga strip, sama fitur yang namanya cinematic agar dapat hasil foto yang lebih dramatis coy. Buat perekamannya sendiri HP ini tuh bisa sampai Full HD 30 fps aja, dan hasilnya bisa kalian lihat di slide berikut ini juga. Ini dia hasil perekaman kamera belakang dari Realme 11 di resolusi Full HD 1080p 30 fps. Bisa kalian lihat. Ini jalan kaki di Semarekon. Ini hasil kamera belakang dari Realme 11 untuk di dalam ruangan. Lebih tepatnya ini lagi ada di Mall Semarekon Mall Bekasi ya. Saya lihat
Ini lagi jalan sendiri sih. Sekalian ngambil sampel. Dan ini adalah hasil kamera belakang ketika di luar ruangan. Beralih ke bagian depan, tapi di sini ada kamera selfie-nya nih, yang dimana kamera selfie-nya kalau gua lihat sih posisinya itu ada di bagian pojok kiri atas. Ya, alias ini udah pakai pansol ya teman-teman, cuman pansolnya nggak di tengah. Memang agak sedikit nyeselin juga sih. Serba di pinggir gitu loh. Tapi hasil foto selfie-nya menurut gua sih oke lah buat sekelasan harga segini. Cuman memang image processing-nya cukup lumayan berasa nih, karena memang yang tadinya muka gua biasa aja kelihatan lebih mulus di smartphone yang satu ini. Tapi walaupun begitu, yang gue cukup suka ada fitur AI trackingnya ini. Jadi bisa mendapatkan fokus ataupun bokeh yang maksimal. Jadi guys, ini dia buat hasil perekaman kamera belakang dari Realme 11 di resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau gue lihat sih secara warna oke lah ya, detailnya juga cukup mantep. Walaupun memang tidak stabil gitu buat hasil perekaman kamera depannya. Tapi jelas untuk view angle ini jadi lebih luas ya, karena memang nggak ada fitur image stabilization-nya gitu. Ya bisa kalian lihat sendiri aja hasilnya sebagus apa, tulis di kolom komentar. Nah, beralih ke masalah layar, karena ini ada di bagian posisi depan. Nah, buat layarnya sendiri, smartphone itu udah pakai Super AMOLED coy untuk panelnya sendiri. Dan panel Super AMOLED ini menurut gua udah oke banget buat di range harga smartphone segini. Apalagi buat refresh rate-nya udah 90 Hz, jadi kerasa smooth banget dah. Jadi buat dipakai daily use seperti nonton film ini udah gas banget. Dan gak cuma buat nonton film doang, buat diajak scrolling tipis-tipis juga udah enak banget, karena refresh-nya 90 Hz dan ini posisi refresh rate paling aman. Jadi secara baterai juga bakal lebih irit, dan juga untuk experience-nya ya bisa dibilang ini di atas 60 Hz, jadi serasa lebih smooth coy. Dan gue pribadi untuk masalah layar tidak komplain sama sekali sih ya dari Realme 11. Cuman posisi pansolnya aja nih, kenapa lagi-lagi nggak dibikin di tengah aja ya, biar lebih enak sih dilihatnya coy. Itu aja sih, karena untuk posisi pansol yang ada di bagian kiri atas kayak gini itu udah agak sedikit ketinggalan jadul. Cuman walaupun posisi layarnya seperti ini, desain dari smartphone ini tuh balik lagi nggak ketinggalan jadul coy. Sekarang kita beralih ke bagian SoC nih, yang pasti kalian tunggu-tunggu, karena ini menjadi salah satu faktor utama kalian juga ya, yaitu kemampuan sistem on chip. Anjay, ya performance di bahasanya ya. Oke, untuk SoC sendiri Realme 11 ini pakai SoC sejuta umat. Yang lain yang gak bukan adalah Helio G99. Yang dimana kalau kita tahu sendiri Helio G99 ini untuk kemampuan SoC-nya nggak usah diragukan lagi ya teman-teman. Udah paling ngebut di kelas Helio G series saat ini. Belum ada lawannya untuk saat ini, dan juga bisa dibilang ini SoC entry to mid range yang paling oke sih menurut gua. Dari Antutunya aja dapat di angka 420 ribuan si Realme 11 ini. Angka yang tinggi banget menurut gua. Nggak sampai di situ aja, buat Geekbench 6 pun dari single core dan multi core juga udah bisa kalian lihat nih standarnya smartphone Helio G99. Ya menurut gua Helio G99 memang kemampuannya masih sekencang itu buat dipakai di tahun 2023 ini. Nah, beralih ke bagian performance, yang dimana untuk masalah performance-nya sendiri udah nggak usah diragukan lah ya. Seperti contohnya buat main game PUBG Mobile, settingan smooth ultra kita mendapatkan FPS yang stabil di angka 40 FPS. SoC Helio G99 memang nggak usah diragukan lagi, karena kalau buat main game PUBG Mobile udah seenak itu. Frame dropnya paling tipis-tipis doang sampai 35 FPS, dan itu masih sangat playable menurut gua. Cuman kalau kita ngomongin kekurangan smartphone ini buat masalah giroskopnya aja nih ya, pas waktu main game PUBG Mobile kerasa delay coy. Ya jadi memang untuk masalah giroskop smartphone ini masih software, jadi belum hardware dan masih kerasa delay. Tapi untuk masalah touchscreen-nya yang menurut gue ini cukup responsif nih si Realme 11 ini. Jadi tanpanya ada giroskop menurut gue itu nggak masalah juga sih. Gue pun juga nggak pakai giroskop. Yang penting layarnya responsif sih kalau buat main game-game seperti Battle Royale ataupun game bergenre FPS ya, ataupun first shooter ya. Apa tuh namanya, lupa gue. Terus juga buat main game Genshin Impact, settingannya adalah lowest 60 fps. Ya, settingan lowest 60 fps settingan yang paling enak kalau menurut gue buat main di Helio G99. Karena dengan settingan yang kayak gini kita mendapatkan grafik yang oke
oke karena GPU dari Helio G99 ini bukan GPU kaleng-kaleng cuy. Dan FPS-nya juga dapat yang stabil. Ya kurang lebih dapat di angka 35-an sampai 40-an FPS. Itu masih sangat playable banget buat main game Genshin Impact. Dan yang gue cukup salutin buat masalah temperaturnya nih, yang dimana temperatur dari smartphone ini bisa dibilang nggak terlalu panas banget sih. Walaupun memang tidak seadem smartphone di kelasnya ya. Ya karena memang kita tahu sendiri cuy, bobot dan juga ketebalan dari smartphone ini sangatlah tipis. Jadi itu PR juga buat Realme ya. Walaupun memang smartphone ini bukan ditunjukkan untuk performance banget ya teman-teman. Tapi balik lagi buat masalah temperatur, pas waktu gua coba itu nggak terlalu panas. Di CPU throttling pun juga gua tes smartphone ini masih kerasa oke-oke aja lah. Walaupun memang ada beberapa sedikit throttling dan ya masih cukup stabil menurut gua, tidak terlalu parah banget sih. Temperatur tertingginya pas waktu gua tes main game Genshin Impact selama 20 menit paling di angka ya kurang lebih 42 derajat Celcius. Dan juga pas waktu gua tes CPU throttling selama 30 menit pun juga demikian. Untuk temperaturnya itu masih di kisaran 41 derajat Celcius. Ya masih enak banget sih dan masih bisa menjaga suhu smartphone ini agar tetap stabil coy. Selain itu untuk OS X3 dia udah pakai Realme UI 4.0 alias ini version terbaru. Androidnya juga yang pastinya udah up to date ya, yaitu Android 13. Jadi untuk masalah dunia perupdatean Realme ini udah aman banget sih menurut gua. Terus juga untuk RAM sama storage smartphone itu juga udah gede banget ya. RAM-nya 8GB yang bisa up to ataupun bisa diekspansi ya teman-teman sampai 16GB dan storage-nya 256GB. Jadi udah kerasa aman banget sih. Sama baterainya sih yang paling aman karena udah 5000 mAh yang pastinya bisa bertahan seharian cuy dan sangat irit pastinya. Dan yang gua cukup apresiasi dari smartphone yang satu ini untuk fast charging-nya udah 67 watt superfook cuy. Jadi serasa ngebut banget nih ngecas smartphone yang satu ini dan gak butuh waktu lama coy. Sama satu lagi nih yang gue suka dari kemampuan chargingnya ini ya karena udah pakai superfook, teknologi yang oke ketimbang smartphone entry level lainnya ya teman-teman. Dan yang pasti Realme pun juga baik hati ngasih adapter 67 wattnya secara sukarela di dalam paket pembeliannya. Jadi kalian gak usah beli-beli lagi tuh superfook 67 watt yang harganya cukup menguras kantong cuy. Iya. Nah buat fitur unggulan dari smartphone itu ya seperti NFC ya karena Realme sendiri baru pertama kali nih masukin fitur NFC di seri numbernya ini ya. Apalagi yang reguler gitu loh ya. Terus juga untuk fitur dual stereo speaker nggak ada sih memang di smartphone ini. Tapi yang menariknya walaupun nggak ada fitur dual stereo speaker, volumenya ini bisa di up sampai 200%. Dan hasil kualitasnya juga oke banget sih menurut gua. Sama seperti ya dual stereo speaker tapi memang ini versi yang tengah-tengahnya gitu loh. Ya intinya kualitasnya oke, suaranya juga cukup besar, bassnya memang cukup lumayan dapat. Ya menurut gua 200% volume ini cukup ngebantu sih kalau misalnya kuping kalian agak sedikit bolot gitu. Oke, kesimpulannya Realme 11 ini menurut gua recommended banget buat kalian masukin ke wishlist smartphone buat tahun 2023 ini atau buat bulan Agustus ini. Ya karena memang secara desain smartphone itu udah ngejual banget. Bahkan Realme dengan PD-nya memberi namanya sebagai Glory Halo Design. Ya karena memang desainnya udah sehalo ini. Apalagi untuk lingkaran kameranya ini yang menurut gue memang walaupun agak sedikit annoying sih kenapa nggak di tengah, tapi walaupun di pinggir kayak gini sih masih kelihatan cakep. Ya ibarat kata kalau misalnya kita taruh seperti ini seperti mata elang gitu. Maksudnya gimana lagi nih? Tapi memang pada intinya Realme seri number itu selalu dinanti-nanti sih sama kebanyakan orang. Apalagi para Realme fans nih yang sangat menanti Realme seri number. Dan sudah terjawab juga dengan hadirnya Realme 11 ini yang memberikan spesifikasi oke dengan harga yang mantep, apalagi desainnya yang trendy banget menurut gua. Tapi semuanya itu balik lagi ke kalian nih. Kalau misalnya kalian suka ataupun nggak suka sama smartphone ini bisa jangan tulis di kolom komentar karena kolom komentar terbuka untuk kalian. Tapi kalau menurut gua pribadi sih hal yang paling gue suka dari smartphone ini sih yaitu masalah desainnya ini yang bener-bener kelihatan cakep sih, beda dari smartphone yang lain karena lingkaran kameranya ini kelihatan sangar, terutama buat hasil fotonya juga, apalagi yang udah 3 kali zoom in sensor ya teman-teman. Jadi buat kita zoom pun juga itu masih kerasa cakep. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan tentang smartphone yang satu ini, tulis aja langsung di kolom komentar. Kalau pengen nanya secara privat bisa aja langsung DM ke Instagram kita di @sardapitechno. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.